Halo semuanya, di sini kami ingin menjelaskan tentang materi sistem gerak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifa Waldana Arsya Bulan. Nama saya Ivan Bandowo. Dan saya Angelika Agustin. Silakan saksikan video kami. Access granted. Rangka merupakan alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh manusia mempunyai bentuk beraneka ragam. Sesuai dengan kelompoknya, rangka dibagi dua macam, yaitu adalah aksial dan apendikular. Nah, berikut fungsi rangka. Rangka memiliki fungsi satu, sebagai alat gerak pasif. Kedua, memberikan bentuk tubuh. Tiga, tempat menopangnya tubuh. Berikutnya adalah tulang apendikular. Tulang apendikular pengertiannya adalah kerangka yang menyusun anggota gerak di tubuh kita. Tulang apendikular terdiri dari tulang gelang bahu, tulang gelang rongga, dan tulang anggota gerak. Nah, tulang aksial dan apendikular memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, tulang apendikular memiliki fungsi sebagai alat penggerak tubuh. Dalam hal ini, yang menyusun alat gerak seperti tangan dan kaki. Rangka aksial. Tulang yang terletak di bagian tengah tubuh kita adalah tulang aksial, yang terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, dan tulang rusuk dan dada. Tulang aksial memiliki fungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sendi. Dalam anatomi tubuh manusia, sendi merupakan titik fisik penghubung antar dua tulang, yaitu sebagai contoh, sendi lutut adalah titik penghubung antar tulang paha dan tulang tibia atau tulang kering. Dalam sendi ada 9, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartrosis. Sinartrosis merupakan sendi yang tidak bisa bergerak, contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Dan juga yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis, adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antara ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang ketiga ada tulang gerak atau diartrosis, merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan gerakannya ada beberapa macam sendi lagi, yaitu sendi geser atau plane. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Yang kedua ada sendi engsel atau hinge, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel pada tulang lutut dan siku. Selanjutnya ada sendi gulung. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan pengupil. Selanjutnya yaitu ada sendi putar. Sendi putar ini merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita dapat berputar dengan nyaman. Contohnya seperti sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Dan juga ada sendi peluru. Sendi peluru ini merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan tulang bahu. Dan selanjutnya juga ada sendi pelana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan ke depan atau membuat gerakan dua arah. Contohnya sendi pelana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Ini ada beberapa gangguan pada sendi dan tulang. Yang pertama autoimun. Gangguan sendi umum autoimun adalah artritis reumatoid. Jika kamu mengalami gangguan sendi ini, sistem kekebalan tubuh akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan jaringan ikat yang kehilangan tekstur halus dan menjadi kasar. Yang kedua ada inflamasi. Gangguan sendi inflamasi disebabkan oleh pilihan pola makan yang kurang sehat serta luka atau infeksi. Ketika seseorang mengalami kondisi ini, gejalanya bisa berupa sendi menjadi merah, nyeri, dan bengkak. Yang berikut ada generatif. Gangguan sendi jenis ini merupakan gangguan yang amat umum dari penyakit sendi. Gangguan sendi ini contohnya dislokasi, keseleo, atau kerusakan sendi lainnya.
Cara untuk mengatasi dislokasi atau keseleo bisa dengan beristirahat. Yang keempat, ada infeksi. Sendi bisa meradang akibat infeksi. Infeksi ini bisa dalam tubuh atau juga sendi. Jenis gangguan sendi meliputi kondisi seperti septik infeksi pada sendi, diantaranya berupa artritis dan limeartritis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otot. Pengertian otot adalah sistem organ pada hewan dan manusia yang mengizinkan makhluk tersebut bergerak. Jenis-jenis otot ada otot lurik, polos, dan otot jantung. Otot polos contohnya organ internal, otot jantung, dan otot rangka adalah kaki. Fungsi otot adalah membantu sistem pernapasan, membantu saluran pencernaan manusia, menjaga keseimbangan antara organ tubuh manusia. Cara kerja aktin miosin yang pertama, otot sinergi adalah otot yang bekerja sama dengan secara searah. Otot yang kedua, otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Aktin adalah protein pembentukan filamen halus yang terbagi di dua, yaitu protein troponin dan tropomiosin. Miosin adalah protein membentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Dalam pergerakan mereka saling bekerja sama.